saya mesti cuci tangan dulu sama pakai air tanah? Ente mau ngetes ilmu saya ya? Jangan gini kalau nanya. Menetes air mata saya membaca. Saudaraku hanya mencari sesuap nasi di luar negeri, perlu sholat di WC, Ustadz Somad, gimana hukumnya saya nyuci babi? Tiap hari nyuci babi 3 kali, babi pagi, babi siang, babi malam, macam makan obat. Apakah saya mesti cuci tangan dulu sama pakai air tanah? Ente mau ngetes ilmu saya ya? Jangan gini kalau nanya. Ustadz, saya kerja di luar negeri, harus jadi kuli cari makan, anak di rumah, suami saya kabur lari cari yang lain, ini sekarang menderita. Kerjamu apa? Pembantu rumah tangga, dan saya mesti mencuci babi. Habis itu gimana? Menetes air mata saya jawab, kau ambil air tanah, kau campur dengan botol, habis itu kau siram tanganmu, kau siram dengan air suci 6 kali, air tanah 1 kali, sholatlah engkau. Nanti kau cuci lagi babi itu, kau buat lagi yang sama sampai modalmu tercukup. Pulanglah ke kampung halaman, belilah tanah, tanamlah padi, buatlah kerja yang halal. Ini saudaraku, adab, ayam, indah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bertambah berkah rezeki di masyarakat. Oleh sebab itu, maka kalau nikmat ini tidak disyukuri, apa kata Allah? La in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat menyakitkan. Saya suka sekali memarahi anak saya. Bapaknya lah kalau berani. Pak Ustadz, apa amalan agar bisa menahan marah dengan anak? Ada saatnya ibu memang wajib marah. Ibu mesti bertanya, kamu pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana, kunci motor mana. Harus marah. Jangan nanti ada ustadz yang ceramah, kita harus sabar sama anak kita dibawa jam 12 malam, sabar. Anak kita pulang sampai pagi, sabar. Anak kita pulang hamil 3 bulan, sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ada saatnya kalian harus marah. Bapak harus marah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para laki-laki, wahai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anak gadismu, naro, dari api neraka jahanam. Ada saatnya marah, tapi ada saatnya lembut. Nak, aku dulu mengazankan engkau waktu kau lahir supaya selamat dari neraka, maka jaga amalan ini, nak. Jadi Islam tidak menghilangkan marah. Islam itu justru mengatur dan menempatkan amarah pada tempatnya. Emangnya Nabi itu tak pernah marah? Nabi marah. La yantayanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang nggak sholat berjamaah, berhenti, jangan ulang lagi. Kalau tetap mereka sholat sendiri-sendiri di kantor, di kamar, di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Lihat, Nabi yang ngomong, kubakar rumah mereka. Kira-kira mungkin nggak ngomong gitu lembut, kubakar rumah mereka, nanti kubakar ya. Emang bakar ayam. Jadi kalau saya nampak bersuara keras menggelegar, saya bukan marah, saya sedang ingin umat ini sadar tentang hukum-hukum Allah. Shalli ala Nabi. Apa kriteria memilih pemimpin negara? Nggak banyak-banyak, 2 saja. 1, ayat Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, hendaklah dia adil. Tolong video saya jangan dipotong, jangan seret-seret saya ke politik. Saya bukan orang politik. Saya mau ditawari jabatan apapun saya tak mau. Ustadz mau jadi duta, tidak mau. Mau jadi menteri, tidak mau. Ustadz mau jadi sekretaris, tidak mau. Ustadz mau jadi apa sebetulnya? Wapres saja aku tak mau. Biarkan aku terbang sejauh mata memandang, ceramah ke Bontang. Sampai di hari petang aku akan pulang karena aku tahu di mana letak sana. Artinya apa? Biarkan Ustadz Somad jadi ustadz saja, supaya mulut dia lantang bicara sesuka hati dan mengikut kehendak Allah. Sifat pemimpin itu kata Allah,
Wa idza hakamtum innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Orangnya amanah dan adil. Kalau dia menghukum bagi rata. Kalau di sini dihukum, hukum juga di sini. Kalau ini salah, ini juga salah. Itu takbir. Shalli ala nabi. Pernahkah Abdul Somad menyebut partai, menyebut orang, menyebut angka, menyebut? Tidak pernah. Sampai hari ini tidak pernah. Wahai orang-orang yang ingin mencari-cari kesalahan Abdul Somad, capek kalian nonton video itu, nggak akan ketemu. Paling-paling kalaupun mau kalian cari-cari, paling-paling kalian dapat hidayah mendengar ceramah itu. Diputar pagi petang, kapan dia salah, kapan dia salah. Ya nggak ketemu. Emang ini Ustaz kaleng-kaleng? Kak Ustadz, tolong jelaskan bagaimana cara hijrah yang sesungguhnya. Hijrah itu mudah aja, ambil bawa pakaian, pindah. Itu hijrah tempat. Hijrah yang sesungguhnya itu apa? Wal muhajir man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah hijrah. Apa namanya? Biker hijrah. Itu kemarin masih bonceng cewek. Ini pacaran syariah, bos. Boleh, nggak ada. Anak-anak muda, para bikers, anak-anak muda, kalau kalian betul-betul hijrah, ambil HP, buka, cari namanya, delete, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi masih berteman-berteman. Malam-malam masih bangun, yang tahajud ya. Ngapain kau bangunkan dia? Mak dia kan ada di dapur. Macam anak yatim piatu aja dia. Oleh sebab itu hijrah ini total. Hijrah yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha. Yang sebelum ini belum hijrah, akidahnya rusak, kemana-mana percaya batu cincin. Maka setelah itu dia buang itu semua. Dia sudah akidah Ahlus Sunnah. Yang selama ini masih percaya lagi, keris kecil dimasukkan ke dompet. Rupanya salah, patah, tertusuk. Yang masih percaya lagi dengan macam-macam mantra-mantra, wangsit-wangsit. Suaminya nggak patuh, dikumpulkan rambut, tai telinga, tai hidung, tai segala tai, dikumpul, dibakar, masuk kopi. Akhirnya suaminya minum. Suami pun patuh macam lembu cucuk hidung. Mas, adik mau pergi arisan, tolong pel lantai, masa anak-anak urus mandikan, ndak apa-apa. Kalau sampai kau buat lakimu seperti itu, neraka jahanam tempatmu, Bu. Karena kau sudah pakai dukun, pakai santet. Ustadz Somad nuduh perempuan aja. Oke, kita balik, laki-laki pula yang menyantet perempuan. Saya Ustadz baru tahu bahwa saya ini sebenarnya suka sama dia karena dipelet suami saya. Taunya kapan? Setelah anak 5 lahir. Gara-gara siapa? Kalian juga yang salah. 5 tahun yang lalu ketika dia datang mau meminang baik-baik, Adinda nikah sama abang ya. Apa? Jelek miskin? Twih. Akhirnya air ludahmu diambil, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi. Kau pun siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lengah. Siang malam jadi kenangan, mau makan mie ayam nampak wajahnya terbayang. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Jangan lagi hijrah masalah akidah, hijrah ekonomi, beralihlah ke Bangkal Timtara Syariah. Kenapa Ustaz sebut itu? Kalian orang Kaltim, maka gunakan aset daerah yang syariah, maka beralihlah ke bank syariah supaya selamat daripada riba. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, betul-betul hijrah. Selama ini nggak sholat. Alhamdulillah suami saya sejak dengar ceramah Ustaz Somad sudah hijrah. Oh, sholatnya rajin sekarang Pak Ustaz. Sholat apa? Sholat Jumat. Sholat kok cuma hari Jumat? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat witir. Minta ampun kepada Allah atas segala silap dan salah kita. Mudah-mudahan Allah menerima hijrah kita insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha,
taubat nasuha. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar. Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat. Ajak mereka ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat? Terserah saya, mau sholat mau nggak, apa urusan kamu? Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi, Pak. Ayo ke masjid. Jangan aja ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi, Pak. Ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Nah, Bapak ke masjid apa enggak? Nah, iyalah, iyalah. Nah, 3 hari aja kena. Saya waktu kecil belum pernah diakikahkan. Akikah itu hari ke-7. Nggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 nggak mampu, hari 21. 21 nggak mampu, nggak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 40 tahun. Belum akikah? Belum. Pulang dari sini beli kambing, masak, saya datang makan semua. Tapi akikah saja, jangan cukur rambut, jangan ganti nama baru, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur, disangka yang diayun cucunya, bapaknya. Akikah saja silakan. Boleh akikah setelah dewasa, boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Apakah lebih utama mengakikahkan diri saya sendiri atau berkurban? Al-kurban lebih utama, karena akikahmu tanggung jawab bapakmu, bukan tanggung jawab dirimu. Dan hukum akikah itu sunat muakkad, tidak wajib. Duitmu berapa? 2,5 juta, kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah. Jangan hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung juga sama ente. Jangan diskon-diskon sama Allah. Nanti didiskon Allah, napas ente setengah. Apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. TBC.
Asma. Pak Ustadz, maaf, masa lalu saya sangat buruk. Kelihatan dari tulisannya. Sekarang saya lagi memperbaiki, Pak Ustadz. Bagus. Tak ada orang yang tak pernah bersalah, saudaraku. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Lagu Roma. Tapi terkadang masih kepikiran masa lalu dan membuat niat baik ngedown. Nah, bagaimana cara agar kita tidak berpikir ke masa lalu? Jangan terlampau melihat spion ke belakang sampai kau lupa ada harimau di depan. Jangan terlampau melihat masa lalu sampai kau lupa menatap masa depan. Kalau perlu kau buang spionnya, campakkan, nengok ke depan aja. Maka tatap masa depan, Allah mengampuni dosamu, kau bangkit bersemangat. Lalu kemudian Allah akan memberikan keridhaan. Jangan lupa berjamaah dengan jamaah majlis pengajian Badak LNG maupun LNG Badak. Jangan sendirian. Jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Kalau engkau berjamaah, insya Allah, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya dua. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi, untung 150 juta, pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2, 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati, ya Allah, jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai, untung atau buntung, yang penting uangku pulang, bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika engkau pergi ke Jakarta, satu pesawat, Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya? Untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati. Tiba-tiba pas diteliti, tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres. Mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan, nafsunya hilang karena mendengar suara pesawat. Akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus terpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya? Sehat ya? Sehat kan? Sehat, sehat. Kau tanya sehatnya tiap hari. Kenapa? Karena kalau sampai dia sakit mati, duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jawabannya sudah ada di sini semua. Hebat panitia, luar biasa. Saya puji panitia ini kenapa? Foto saya dibuatnya besar-besar. Kadang-kadang di tempat lain sakit hati kita. Foto yang besar, ketua, sekretaris, bendahara, direktur, bupati, wali kota. Foto kita kecil aja. Tapi di Bontang, Masya Allah, foto direktur nggak ada, foto Pak Wali nggak ada, Pak Wakil Wali nggak ada, buku saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh?
Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa, Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa manis. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat, Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa, Pak. Besok datang, tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tujuannya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Itu gimana? Bisa, Pak. Selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah, Pak. Dah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punya aku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja, menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana Dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG.
Masjid Al-Kausar nak. Terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa ya. Gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa ya. Gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Bada. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kau cantik juga tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim-Tara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama Bank Kaltim-Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa. Tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim-Tara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baleho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau. Akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlus sunnah. Karena kita mengikut sunnah menutup aurat, kita mengikut sunnah kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele. Kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu panjangkan. Yang tak ada jenggot, beli itu obat. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, ya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Jangan disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini bertambah tinggi nampaknya. Itu dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak ayam. Tapi yang kaki tutup begini, dia bilang nanti jumpa sama orang. Dulu kita jumpa sama orang salaman, sekarang aneh gitu. Neraka. Manjaro thawbahu khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asli. Yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kausar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid.
Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita. Itu harus diajak masuk Islam lagi, ulang syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ini dia. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya, berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah. Ini dia. Iza ja'a ke-27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Nabi ke-28. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustadz Somad dibontang, nabi ke-28. Ini potong-potong video nih. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kertas terakhir. Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak. Na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustadz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin. Masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah bertemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya Qori. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau, Pekanbaru bersama Ustadz Saifullah, walau di Kalimantan cari ustadz-ustadz yang bisa ruqyah. Akhirnya jinnya pergi, kabur, akhirnya hamil. Sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil istri. Betul, hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil. Ibrahim, itu istrimu tidak mungkin hamil, Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu, umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun. Istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau bapak ngomong, Mas, nampaknya papa harus buka cabang. Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung, Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya, Pak Ustadz. Saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah, Pak Ustadz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat. Hajat ingin punya anak, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim,
La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak ibu sholat tahajud usaha. Katanya minum jus jus kacang hijau, katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda, saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul? Katanya aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, handphone signalnya terganggu, makanya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek, karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Bapak rayulah ibu, mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga. Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas itu, dah pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas, suaminya menikah lagi dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerima itu, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan berzina, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram? Aku tahu ini keputusan yang sulit ibu, karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami. Dia adalah emergency door. Ketika kita masuk pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. All of our passenger, kepada seluruh penumpang penerbangan pesawat airlines, nanti ketika pesawat ini di atas, tolong akan turun mendarat, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Ada satu pintu di belakang, ada satu pintu di luar. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka silangkan keluar dari pintu emergency door. Maka poligami adalah emergency. Jelas? Jelas kata orang itu lah. Kalau udah jelas kata orang tuh, bismillah, mainkan. Yang ketawa yang jomblo-jomblo pula. Besar kali lah keinginan kalian. Satu aja belum. Satu itu aja urus dulu. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm,
hendaklah dia banyak-banyak puasa, fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja gue tengok. Jadi banyak-banyak puasa. Ibu-ibu, kalau dapatlah menantu yang soleh macam panitia ini, jangan sampai kalian lewatkan. Karena mencari laki-laki yang soleh sekarang ini susah, ibu. Kalau mereka nanti datang meminang anak gadis ibu, tolong maharnya jangan tinggi-tinggi ya bu. Udah aku kasih kalian jalan. Tak laku juga bukan salahku lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak-anak muda yang taat agamanya, suka kepada ulama, dididik di pesantren Al-Inabah, dekat dengan Walid Zainal, wa khuluquhu, akhlaknya baik, suka pengajian tabligh akbar, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arif, terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Kalau kau terima laki-laki karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi fakir miskin. Kalau kau terima laki-laki karena gantengnya, hari ini ganteng, besok top, tua, ompong, peot. Kalau kau terima karena bangsawannya, hari ini bangsawan, besok kena sawan. Tapi kalau kau terima karena solehnya, karena agamanya, karena akidahnya, karena akhlaknya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas. Dia akan melahirkan anak cucu keturunan. Ini calon imam-imam kalian. Ya Allah, pertemukan anak-anak gadis yang solihah-solihah ini dengan anak lajang yang soleh-soleh ini dengan cara yang baik-baik ya Allah, sehingga lahirlah keturunan yang baik-baik insyaallah. Ayah ya, gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Kami jumpanya waktu tabligh akbar di Manggi. Gimana ceritanya jumpa? Waktu itu pas sudah selesai acara Ustadz Somad, pas kami bubar, waktu aku sedang nyari-nyari selop, itulah kepalaku terbentur sama kepala emak kau tuh. Pas kami pandang, indah untuk diceritakan ke anak cucu. Pertemuannya di mana? Pengajian. Acaranya apa? Mendengar ayat Allah. Ada pacaran-pacaran. Kami tak pernah pacaran. Setelah tatapan itu, aku pun datang ke rumah kakekmu, datukmu, aku pun diterima, kami pun menikah. Setelah itu kau pun lahir setelah 9 bulan 10 hari. Di Manggi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius saya bertanya ini. Di Manggi orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain tinggal 4 bulan aja lagi. Nikah Januari, Mei lahir. Ini yang saya katakan ini true story, kisah nyata atau hoax? Nyata. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Karena kecelakaan, dibonceng anak lajang membonceng anak gadis. Kamera sudah menyala, naikkan ke atas, letakkan posisinya di tengah, hidupkan handphone dengan senter. Yang tak punya baterai nanti disiapkan baterai TV, baterai semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika,
salawatullah alaika ya habibi salam alaika salawatullah alaika. Udah, dia nggak boleh lama-lama, nanti ketiak basah. Kita memang nggak apa-apa, kawan pingsan sebelah. Kenapa terlambat ketawa ibu? Mohon Ustadz jelaskan, kami masjid sholat Jumat sebagian jamaah melaksanakan sholat zuhur. Saking kan tak adanya kertas, terpaksalah kue kotaknya. Bagus, efisien daripada jadi sampah. Dalam mazhab Syafi'i, satu daerah ini sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau ada ta'addud al-Jum'ah, ada sholat Jumat di masjid sana, ada sholat Jumat di masjid sana, maka dikhawatirkan tidak sah sholat Jumatnya, karena ada beberapa sholat Jumat. Maka untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i ini tingkat ihtiyat kehati-hatiannya tinggi, maka selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu mazhab Syafi'i yang paling ketat. Adapun beberapa masjid di Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, ini masjid Al-Azhar, ini jalan raya, azannya bersaut-sautan. Di satu kota masjid sampai 100, 1000. Itu dipakai mazhab Hanafi. Kalau sudah cukup 40, cukup kira-kira urf orang berjamaah, maka sholat Jumatnya sah. Jadi yang bagi mengamalkan mazhab Syafi'i yang super ketat, habis sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, itu tidak salah. Itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Bagi yang sudah mengamalkan sholat Jumat, sudah cukup 40 orang, dia tidak ulang lagi, itu pun tak juga salah, karena masih dalam koridor 4 mazhab dan masih berpegang dengan mazhab-mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan, jaga persatuan. Alhamdulillah Ustadz, dulu kami kelahi tentang masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sekarang kami sudah tak kelahi lagi, karena sama-sama sudah tak sholat. Jangan gara-gara tak sholat kita berdamai. Apa hukumnya mengidolakan orang kafir seperti pemain bola, namanya tak saya sebut? Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita, kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Maka tidak boleh hati ini lebih mencintai. Puncak cinta kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cinta akan berakhir. Al-akhirlah, orang-orang yang berkasih sayang di dunia, ba'dhum li ba'din adu, nanti di akhirat akan menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang yang takwa kepada Allah. Habib habibaka haunamma, cintalah secukupnya.
asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi yang kau cinta hari ini menjadi musuh besok pagi. Abghid baghidaka haunamma, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi benci yang terlampau berubah menjadi cinta. Kalau benci jangan terlampau benci, kalau cinta jangan terlampau cinta, kecuali cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita pindah-pindah mazhab? Apa pula boleh pindah-pindah mazhab? Saya tak pernah pindah mazhab. Cobalah sebutkan di pasal mana saya pindah mazhab. Tak pernah saya pindah mazhab. Buka kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pembahasan pertama tentang talfiq. Tidak boleh mencampur mazhab dalam satu qadiyah. Cara berwuduknya mazhab Syafi'i, pas membatalkannya pindah ke Maliki, batal, tak bisa. Tapi dalam keadaan darurat tingkat tinggi, tapi tidak dalam satu masalah, bisa. Sholatnya mazhab Syafi'i, tapi pas membayar zakat fitrahnya pakai mazhab Hanafi, dia bayar pakai uang. Itu kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir dalam kitab Al-Bayan lima yusghilul adhan. Beliau lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi, karena zaman sekarang orang kalau dikasih beras, beras itu akan dijualnya lagi karena dia perlu duit. Sedangkan zaman dulu orang bayar gandum, gandum bisa ganti kain, karena mereka waktu itu sistemnya sistem barter. Itu Syekh Ali Jum'ah, muftinya Mesir, mazhabnya Syafi'i, dalam kitab Al-Bayan lima yusghilul adhan. Tapi kalau tidak darurat tingkat tinggi, maka kita tak boleh pindah-pindah mazhab. Nanti kita akan terjerumus dalam tatabbu' rukhas, mencari yang enak-enaknya saja. Pas giliran berwuduk dipakainya mazhab Hanafi. Kau tadi kan udah bersentuhan, kenapa tak batal? Aula mastumun nisa, batal itu kalau jima. Kalau tak jima tidak batal. Kalau hanya bersentuhan tak batal. Mazhab apa yang kau pakai? Aku pakai mazhab Hanafi. Pas giliran berkurban, kau tak berkurban. Mazhab Hanafi kan wajib. Aku Syafi'i aja, sunat muakkad. Pas giliran nikah, nikah itu dalam mazhab Syafi'i mesti pakai wali. La nikah illa biwaliyin. Tiba-tiba dia tanpa pakai wali, aku udah nikah tadi. Siapa menikahkan? Perempuan itu kan boleh nikah sendiri menurut mazhab Hanafi. Ini namanya mazhab kutu loncat. Ini namanya mazhab tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat-lompat. Maka kita istiqomah dalam mazhab Syafi'i insyaallah. Amin ya rabbal. Contoh Pak Ustadz, kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, sholat kita pakai cara mazhab Hambali. Bisa sholat pakai mazhab Hambali. Kapan? Waktu di Masjidil Haram, imam masjidnya Syekh Abdurrahman Sudes, pemerintah Saudi Arabia, mazhab resminya Hambali. Itu darurat, karena kebetulan tinggal di Saudi. Kalau tinggal di Manggi, maka mazhab kita pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Subuhnya pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Jadi kalau ada imam subuh bismillahnya jahar, tapi dia tidak pakai kunut, itu namanya imam lupa. Karena kalau dia sepaket mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar dan pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Hambali, bismillahnya sir, tidak pakai kunut. Kalau dia pakai mazhab Maliki, bismillahnya tak ada, langsung alhamdulillah, dan kunutnya sebelum rukuk. Mulai pusing kan? Bagus, tak usah campur mazhab. Apa pahala bagi istri yang selalu mendukung suaminya menjalankan kebaikan?
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Di rumah itu, Bu, yang jadi pemimpin bapak apa ibu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang dia, Pak Ustadz, tapi lebih sering saya. Kalau ada bapak model begitu, sabar aja Pak. Nanti bapak kalau meninggal tak kena azab kubur. Saking udah azabnya di rumah. Pas sudah mati, kata malaikat dikubur, yang ini tak usah kita azab lagi. Kasihan, udah azab kali dia sama bininya ini. Perempuan yang solihah itu bagaimana sifatnya ya Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau pandang dia, senang hatimu. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku senang kali nengok dia itu. Siapa dia? Istri kawanku. Itu namanya gatal. Usahakanlah ibu menyenangkan di hati suami, di pandangan suami. Insya Allah ya Bu. Soalnya banyak sekarang perempuan ini, dia bersolek, pakai baju bagus kalau mau keluar rumah, menyenangkan laki orang. Tapi kalau di depan lakinya bau bawang goreng, bentuknya macam mak lampir. Tapi kalau pas mau keluar rumah, bedaknya 2 inci, mukanya putih, tangannya hitam, minum jus bengkoang. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok, senang hatimu. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh, dia taat. Adik sholat ya dek. Allah, baru dengar ceramah Ustaz Somad sekali, udah menceramahi aku pula. Ibu kalau suaminya sholat bersyukur Bu. Berapa banyak orang sekarang suaminya sakau, suaminya mabuk, suaminya pezina, suaminya dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya sampai hari kiamat dijaga Allah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Tengoklah kuatnya amin mereka, menunjukkan besarnya cintanya padamu. Semuanya berubah. Dulu mau pergi ke makam Teguh Umar susah, sekarang cantik dan indah. Dulu tidak ada rumah-rumah di tepi laut kena tsunami, sekarang rumah-rumah sudah bagus. Semuanya berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kalau dipandang menyenangkan hati, kalau diperintahkan taat. Yang ketiga, idza ghibta anka, idza ghibta anha. Kalau kau pergi keluar kota, kalau kau pergi keluar manggi, dijaganya anakmu, dijaganya hartamu, dijaganya kehormatannya. Itulah perempuan yang solihah. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, kenikmatan yang paling indah. Al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang membantu suami menjaga imannya. Mudah-mudahan semua perempuan-perempuan ini menjaga iman bapak-bapak. Sebetulnya bapak menjaga ibu atau ibu menjaga bapak? Yang paling selamat diam memang. Daripada salah jawab, bagus jawabnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan jadi baju pakaian bagi laki-laki, laki-laki jadi pakaian bagi perempuan. Coba tengok ayatnya. Perempuan menutupi aib laki-laki. Saya berani ceramah ini kan karena ada baju yang menutupi saya. Coba kalau keluar, kurus sekali Ustaz Somad. Jadi mereka ini adalah pakaian yang menutupi bapak, dan bapak juga tutupi mereka. Saling menutupi, bukan saling membuka aib. Maka begitu Allah mengatakan, ini perempuan laki-laki, dua makhluk yang berbeda. Lalu yang menyatukan mereka apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
dijadikannya antara kalian berdua ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh dilayang. Begitu anak tiga, rambutnya bak sumbu kompor, dan seterusnya. Nanti kalau aku teruskan banyak yang tersinggung. Perempuan itu macam bunga. Bunga itu bagaimana? Cantik, mekar, harum, indah, layu, kuning, mati. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Dan di Manggi tak ada bunga plastik, karena semuanya asli, original. Beda tempat lain, oh cantik sekali bunga, pas ditengok plastik semuanya. Di Manggi asli, tanaman hidup. Tolong selesai acara panitia kalian balikkan ini, ya kan Bu? Punya orang ini kan sampai habis acara, hilang bunga aku kan gara-gara rusak somat lah ini. Aku juga yang kena. Bagaimana soal hutang adik beradik kandung, apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, Bu? Oh enggak, selesai. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya 282. Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau berapa? 1 juta, tulislah. Tak percaya sama aku? Bukan masalah tak percaya, Bang. Ini Allah yang menyuruh. Surat Al-Baqarah 282. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh menulis hutang piutang, tulis apa tidak? Tulis. Walaupun saudara kandung, sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. 1 Mei 2023 sampai 1 Mei tagih. Nih surat yang kau tanda tangani dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar, kasih tambahan 2 bulan. Karena kau belum bisa Mei, maka nanti 17 Agustus sebelum tiang pinang berdiri panjat pinang, tolong kau bayar.